Shalom buat para pendengar semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suara kebenaran dalam waktu yang singkat. Tetapi biarlah ini semua bisa menjadi renungan dan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Atau teman-teman mau kasih saran atau kritik silahkan di kolom komentar. Oke, saya akan mengangkat satu kalimat dari kebenaran firman Tuhan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengapa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal? Karena keadaan itu tidak selalu mulus, yang artinya kita tidak selalu berada di dalam keadaan yang baik atau tidak selalu berkeadaan di dalam keadaan yang tidak enak. Tetapi dengan pernyataan bahwa firman-Nya mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, itu akan menjadi kekuatan buat kita supaya kita tetap selalu mengucap syukur. Apalagi saat ini di tengah pandemi COVID-19, di mana kita semua mengalami kesulitan baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang sosial, dalam bidang bisnis ya, khususnya buat teman-teman yang berbisnis ataupun yang bekerja. Kalian harus bekerja melalui rumah, dan ini sangatlah amat merubah kebiasaan kita yang kita sebenarnya tidak seperti itu sebelumnya, tetapi dengan keadaan seperti ini kita harus melakukan ini semua. Artinya bahwa kita harus tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Pertama, kita harus bersuka cita. Apa yang membuat kita tetap bersuka cita, yaitu kita mengucap syukur. Dengan mengucap syukur ada sukacita. Ada sukacita, kita membuat semangat hidup kita kembali, kita menata kembali kehidupan kita agar apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita tujukan, kita bisa mencapai. Dan apalagi saat ini dengan banyaknya peraturan-peraturan pemerintah yang harus kita taati seperti PSBB, dari mulai karantina, PSBB pertama, PSBB kedua, PSBB ketiga, kita harus tetap mentaati sampai nanti kita akan new normal. Nah, kita harus tetap mengucap syukur dan bersuka cita, sebab inilah yang Tuhan inginkan bagi kita semua, anak-anak Tuhan khususnya ya. Janganlah melawan apa yang sudah diatur oleh pemerintahan kita, tetap kita ikuti apa yang dianjurkan sampai batas nanti a new normal akan dibuka setelah PSBB 3. Tetaplah bersabar. Dan kedua ini, tetaplah bersabar, tenang dan sabar. Yang kedua, tenang dan sabar. Kita harus tetap tenang dalam menghadapi situasi ini, karena tidak selamanya situasi ini akan terjadi. Akan ada masa dan waktunya semua ini akan berlalu, sehingga kita bisa menikmati kembali walaupun sulit dan tidak seperti normal lagi. Tapi itu membuat kita bersyukur, itu membuat kita bersuka cita karena kita sudah mengalami dan melewatinya. Di sini adalah yang kita butuhkan adalah perjuangan, di mana kita harus tetap tenang dan sabar. Jadi saudara, bersukacitalah di dalam segala hal. Sulit di tengah pandemi COVID-19 ini untuk bersuka cita. Pasti apa yang kalian rasakan seperti flu, meriang, demam, kalian sudah mulai seperti ketakutan, rasanya mulai seperti aduh. Tapi ingat firman Tuhan, bersukacitalah, bersukacitalah. Janji Tuhan untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, dan juga kita harus tetap tenang dan sabar. Tidak mudah memang, tidak mudah, tetapi baiklah kita mulai mencoba dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai mengatur apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, pola hidup kita melalui istirahat cukup,
melakukan olahraga, itu sangat membantu untuk kesehatan tubuh kita agar kita tetap kuat. Jadi saudara, tetaplah bersukacita, tetaplah tenang, tetaplah sabar, sampai dengan batas waktu kita akan melewati ini semua. Saya dengan saudara semua sama-sama mengalami, dan kita sama-sama akan melewati ini dengan baik, dengan cara ya, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Yang sudah saya uraikan sebelumnya, bagaimana cara kita mengucap syukur di dalam segala hal. Yang pertama, kita harus bersukacita. Itu adalah satu kepastian. Jikalau kita tidak bersukacita, bagaimana kita mengucap syukur? Bagaimana? Itu tidak akan mungkin. Tetapi kita harus bersukacita, saudara. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, kesulitan apapun, ujian apapun yang kita lewati, kita harus tetap bersukacita. Sekalipun kalian dalam keadaan yang sangat bisa berilah dengan bersukacita. Karena memang banyak di luar sana juga di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita. Bagi kita yang tidak memiliki atau bahkan kita yang dalam kekurangan, kita juga tetap harus bersukacita. Karena Tuhan pasti akan pelihara kita. Kita harus tetap bersukacita. Ini adalah poin pertama. Lalu poin yang kedua, kita harus tetap tenang. Kita harus tetap sabar. Tenang dan sabar dalam melewati ini semua akan membuat kita tetap berjalan di dalam ketetapan yang sudah pemerintah arahkan, bahkan peraturan-peraturan di mana kita harus mulai keluar rumah juga dengan social distancing. Kita harus jaga jarak, kita harus menggunakan masker, kita harus membawa hand sanitizer, bahkan kita harus membuat secara mandiri bagaimana untuk membuat disinfektan juga. Itu kita harus lakukan tanpa kita sadari ini adalah merubah kebiasaan kita, tetapi ini membawa dampak yang positif. Bersukacitalah, karena kenapa? Dengan ini semua kita menjadi terbiasa dengan yang namanya kebersihan. Di mana-mana kita selalu cuci tangan. Ini tuh bagus banget. Jikalau nanti pun pandemi COVID-19 ini sudah berlalu atau sudah nol kasus dan kita udah mulai new normal, meskipun corona itu butuh waktu dan memang tidak bisa langsung secepat apa yang kita bayangkan, tapi kebiasaan ini akan meninggalkan jadi tradisi buat kita. Kita bersih, kita jaga kesehatan, baik cuci tangan, bersih. Jadi kita tuh lebih apik ya, lebih sehat gitu loh. Jadi ingatlah, ada hal baik yang disisakan di masa pandemi ini, di mana kita juga lebih mandiri dalam bekerja. Yang biasanya nggak pernah dagang pun sekarang bisa dagang secara online, ya kan. Bersukacitalah, tetap semangat melewati ini gitu. Yang kedua, tenang dan sabar. Jadi ya tadi, tenang dan sabar kita melewatinya. Jangan berbantah-bantahan, bersungut-sungut. Aduh, kapan selesainya? Udah bodoh, keluar aja deh, pakai aja deh. Apalagi sekarang lagi sedang beredar tuh dengan siapa yang kuat gitu loh, siapa yang kuat dia yang bertahan. Jangan, bahkan ada hashtag Indonesia terserah. Kita jangan seperti itu. Kita harus tetap jangan terserah. Kita adalah anak-anak kebenaran, anak-anak
yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kita harus menuruti dan mentaati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dan harus kita jalankan. Seperti itu. Dan yang ketiga, ingatlah ini yang pasti dan ini adalah yang penting. Ingatlah bahwa Tuhan ada bagi kita, saya dan saudara yang mengasihinya. Jikalau kita mengasihi Tuhan, ingatlah Tuhan ada beserta dengan kita. Dia yang akan selalu memberikan kekuatan, Dia yang akan selalu memberikan penghiburan, dan Tuhanlah yang akan selalu memberikan kita bisa melewati ini dengan kesulitan-kesulitannya, sehingga kita di tengah perjalanan pandemi ini kita akan banyak melihat mujizat-mujizat, bahkan pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita, dengan akal kita. Tapi Tuhan bisa sediakan, Tuhan bisa melakukannya. Jadi tetaplah di rumah, jangan keluar rumah jikalau tidak penting. Tetaplah berada di dalam rumah, lakukanlah apa yang pemerintah anjurkan. Bersama kita di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus bisa melewatinya dengan baik. Dengan cara pertama, bersukacita, kedua tetap tenang dan sabar, dan yang ketiga, Tuhan beserta kita. Demikian apa yang sudah saya sampaikan tentang kebenaran, kiranya memberkati buat kita semua. God bless. See you.